Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 10 April 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan sudah bangkit menang atas maut. Tadi pagi, ibadah pagi dan sore, saya pelayanan pekerjaan Tuhan dalam penggembalaan saya di Jember. Gereja Bel Tabernakel Kristus Hidup di Jember sudah melaksanakan ibadah Paskah. Ibadah Yesus sudah bangkit menang atas maut. 2000 tahun yang lalu, Yesus membuktikan bahwa Dia itu Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia di atas segala-galanya. Biar kita menjadi jemaat yang bangkit, jemaat yang setia cinta Yesus, sehingga nanti kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan sekekal selama-lamanya. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya Kristen teori, tapi Kristus yang melangkah bersama dengan Tuhan. Kristen yang melangkah bersama Tuhan. Alami senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia cinta kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aba ya Bapa. Setelah itu saya mau menyanyi Yesus hidup. Sebab Dia hidup sudah menang atas semua. Haleluya. Aba Bapa. Segalanya, amin, bagiku, amin, haleluya. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Amin, haleluya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Amin, haleluya. Aba Bapa, amin, haleluya. Aba Bapa, haleluya. Kau segalanya, amin, haleluya. Oh bagiku, amin, haleluya. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu, amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Amin, haleluya. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Yesaya 43 ayat keempat. Demikian firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat keempat. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu.
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Bapa, dalam 1 Tawarin 29 ayat 11, 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekali ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Haleluya. Ku mengasihimu. Amin. Haleluya. Bapa, ku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku dan pikiranku dan hatiku Tuhan. Haleluya. Sebentar kami hamba-Mu, anak-Mu, kami milik-Mu, mau baca firman Tuhan. Cinta Kau Tuhan Yesus, firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Lakukan firman-Mu dengan setia dan taat. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampuni semua salah hilafku. Bapa, ku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Bapa, ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentralku Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara. Saya dipelihara bersama Bapak Saudara semua, sehingga saya bisa menikmati terus hadirat Tuhan. Saat ini saya ada di kota Jember dalam pelayanan penggembalaan di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Jember, dalam rangka Jumat Agung, ibadah Paskah, membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, sehingga kita berkata, Abai Bapa, karena Yesus sangat mencintai kita. Kita jadikan anak yang dicinta dan berharga, dan kita mulia oleh karena Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia. Apa yang Tuhan mau perintahkan, kita kerjakan, kita lakukan dengan kesetiaan, ketekunan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca malam hari ini dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 13. Dengan renungan firman Tuhan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Amin. Pekerjaan Allah kita lihat, semua karya Tuhan besar. Pekerjaan Tuhan tak terbatas kuasa Tuhan.
Dia punya otoritas penuh, punya kedaulatan yang sempurna. Tak bisa manusia membatasi, nggak bisa saudara. Coba kita mau baca Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Perhatikan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu tertulis, kita baca nanti dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 13. Tapi saya mau tambahkan dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Bagaimana juga manusia berlala-lala mencarinya, ia tidak akan menyelamaninya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Karena Tuhan tidak bisa diatur, Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan pekerjaan Tuhan besar, dahsyat, agung, mulia, sempurna. Saya berkata kepada Tuhan, kalau saya selalu berdoa, taruh kepala saya di lantai, saya menyembah sujud kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau maha agung, maha mulia, maha sempurna. Pangkat Tuhan maha sempurna, pangkat Tuhan maha sempurna, pangkat Tuhan maha sempurna, pangkat maha sempurna, kekal selama-lamanya. Agung, mulia, dan ajaib. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Amin. Mari kita selama kita hidup di dunia ini, jaga nama baik kita. Karena Tuhan sudah pilih kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Oleh itu jaga kita nama baik kita. Karena Tuhan Yesus berfirman melalui Rasul Paulus, kita menjadi surat terbuka bagi Tuhan. Dunia ini bisa melihat kita. Kita menjadi suratan yang terbuka. Oleh itu mari hidup kita harus jadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam. Kalau saudara lihat di WhatsApp saya ya, itu selalu saya katakan menjadi garam terang, saudara. Kita diciptakan Tuhan itu berdampak menjadi garam terang, bukan menjadi batu sandungan, tapi harus menjadi garam terang, supaya kita menjadi surat pujian yang tertulis, dibaca, dikenal, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tertulis, saudara. 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, kita adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Supaya apa? Firman Allah tercermin dalam kehidupan kita. Perilaku kita, tubuh, jiwa, roh kita, orang dunia bisa melihat. Perilaku kita benar. Pikiran kita ada hikmat Tuhan. Hati kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Mari, supaya kita betul-betul menjaga nama baik. Dikatakan sini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Amin. Dan kalau berikutnya, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Artinya, supaya kita menjelang hari akhir berbuat baik. Kalau waktu lahir saudara masih bayi, tidak bisa meningkatkan kualitas hidup. Tapi selagi kita sudah dewasa, mengerti tentang kebenaran Tuhan, mari kita komit, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak, kata firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 15, kematian seorang yang cinta Tuhan itu berharga. Kalau kelahiran tidak ada itu hari kelahiran berharga. Kecuali Yesus yang lahir adalah Yesus yang mulia, agung dan sempurna. Karena dia adalah Tuhan. Tapi bagi kita adalah orang berdosa. Tapi bagi kita orang berdosa, kalau hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka Mazmur 116 ayat 15 kan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang cinta Tuhan. Mari menjadikan diri kita untuk hidup kita benar di hadapan Tuhan, sehingga kita disayang di sama Tuhan Yesus. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia, hanya orang yang hidup memperhati. Amin. Setiap kita mari perhatikan hari-hari akhir, kita menjelang hari akhir, supaya kita tidak menggunakan pesta pora seperti orang dunia. Lihat seperti anak Ayub, 7 anak laki-laki pesta tiap hari, hanya disikat oleh iblis, sudah dilalap oleh iblis karena tidak berdasarkan firman Tuhan. Ayub bagus tuh diri sendiri, tapi berumah tangga, dia rumah tangga yang gagal. Buktinya apa gagal? Itu buktinya istrinya berkata supaya kutukin, itu nggak benar. Kalau Ayub bisa mendidik istrinya, harusnya istri mendorong Ayub untuk takut sama Tuhan, bukan suruh mengutuki Allah. Berarti dia gagal untuk membina istrinya takut akan Tuhan. Kedua, anaknya pesta pora, sehingga akhirnya kalau sudah baca di kitab Ayub, akhirnya iblis langsung sudah mati semua itu. Karena hidupnya hanya pesta pora. Tapi mari kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Pergunakan waktumu, hari-hari yang kita jalani, untuk senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Bersedih lebih baik daripada tertawa.
Karena muka murah membuat hati lega. Maksud bersedih sini, dekat dengan Tuhan nangis, menyembah sama Tuhan. Saya sering kali menyembah Tuhan, nangis sama Tuhan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan daripada tertawa dunia. Ya, tertawa dunia, banyak orang mabuk, tertawa senang sendiri karena hidup penuh daging. Ayat yang keempat, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersuara. Orang bodoh yang menggunakan kedagingannya, kenafsuannya, tidak ikuti kehendak Tuhan. Tapi orang berhikmat, konteksnya yang hikmat datang dari Tuhan. Sehingga di rumah dukalah sadar bahwa suatu hari setiap manusia akan mengalami yang sama. Sebelum mengalami hari akhir, mari kita perbaiki, tingkatkan kualitas hidup kita, yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat yang kelima, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh pasti. Karena orang berhikmat adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Karena seperti bunyi duri dibakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Orang bodoh seperti gadis yang bodoh, yang hidupnya sia-sia, akhirnya dia tutup pintu terlambat karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Jangan pernah saudara ada suap-suap ya. Dengan pejabat di firman Tuhan di sini sudah melarang, tidak boleh suap ya. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin, benar. Belajar kita panjang sabar, tidak boleh sombong, tinggi hati. Lepas buang dalam nama Yesus. Janganlah kalian marah dalam hati, karena amarah menatap nada orang dalam dada orang bodoh pasti. Belajar sabar, bukan pemarah, tapi penyabar. Hidup dalam firman Tuhan. Jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menekan hal itu. Zaman dulu sekarang jelas semua sama. Di dalam dunia banyak kejahatan. Sejauh manusia itu hidup tidak taat kepada firman Allah, terjadi kejahatan. Hidupnya di dalam firman Tuhan atau tidak. Ukurannya kebenaran, ada kebenaran Tuhan atau tidak. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, zaman rusak. Tapi menjadi zaman baik, ada hadirat Tuhan. Kalau semua orang takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang melihat matahari. Amin. Minta hikmat dari Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat adalah melihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat mencari Tuhan, ada berkat Tuhan. Perhatikan pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkok? Kalau apa yang Tuhan sudah luruskan tidak bisa bengkok, demikian apa yang sudah dibengkok tidak bisa diluruskan. Apa yang sudah dilakukan Tuhan itu ajaib. Karena sebagai ayat terakhir, Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terseliki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalannya, karena jalan Tuhan sempurna. Ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari selama hidup kita, mari kita mau mencari Tuhan, kita sembah Dia, katakan Aba Dia Bapa. Berkati hubungan fellowship dengan Tuhan makin intim. Hadirat Allah, hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa menyebut Aba ya Bapa. Makin mesra, makin cinta Yesus, dan hidup menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati Tuhan. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Bapa, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Bapa, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari barang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, perhatikan pekerjaan Allah.
Pekerjaan Tuhan agung dan mulia dan sempurna. Dan mari kita mau cinta Yesus. Jadilah pelaku firman. Hidupmu, hidupku diberkati. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.